Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di RID Kanari Yogyakarta. Dan kali ini saya akan membahas tentang masalah-masalah apa saja yang muncul ketika kita sedang beternak kenari. Pasti dalam beternak kenari pasti ada masalah, ada kelancaran, ada eh, masalah-masalahnya ya teman-teman. Jadi kita sekarang langsung saja bahas. Oke, yang pertama adalah kenari jantan dan betina tidak mau ngawin. Nah, ini biasanya terjadi ketika pada kenari-kenari yang masih muda ya teman-teman. Kenari jantan yang baru pertama kali ngawin atau kenari betina yang masih dere. Dan ini bagaimana solusinya? Solusinya adalah yang pertama adalah naikkan birahinya. Birahinya dinaikkan teman-teman. Jadi kenari yang pertama kali baru pertama kali ngawin itu biasanya dia memang agak sedikit malu-malu, dan ketika birahinya belum terlalu tinggi, masih setengah kopling ibaratnya. Nah itu dia akan sulit untuk kawin. Dan ketika birahinya sudah naik, udah maksimal birahinya, itu insya Allah nanti ngawinnya akan mudah banget. Dan bagaimana cara menaikkan birahi kenari? Yang pertama itu adalah dengan cara dijemur secara rutin. Jemur secara rutin setiap pagi, ya jam setengah tujuh sampai jam setengah sembilanan lah untuk di daerah saya teman-teman. Setengah tujuh sampai setengah sembilanan itu dijemur secara rutin. Dan setelah itu dimandikan juga. Jadi setiap hari harus dimandikan. Kalau yang betina, kalau saya sendiri disemprot. Saya tiap hari menyemprot burung. Ketika pagi itu saya semprot terus, khusus yang betina. Kalau untuk yang jantan, saya kasih cepuk yang besar supaya dia mandi sendiri. Jadi seperti itu treatmentnya, diulang-ulang seperti itu terus. Terus selanjutnya adalah dikasih extra fooding. Asupan nutrisinya harus terpenuhi. Extra foodingnya apa untuk menaikkan birahi kenari? Yang pertama, kalau dari saya sendiri itu telur puyuh. Telur puyuh itu ya minimal 1 minggu 2 kali lah. Jangan terlalu sering karena nanti bisa mengakibatkan lemak juga. Telur puyuh, terus yang kedua kasih jagung. Jadi selang-seling telur puyuh, jagung, dan sayur-sayuran seperti sawi sendok, brokoli, dan lain sebagainya. Apel juga bagus. Untuk apel saya juga biasa menggunakannya. Terus untuk selanjutnya apa ya? Selanjutnya untuk masalah yang kedua ya, itu masalah yang pertama udah. Ini terus sekarang masalah yang kedua adalah ketika kenari betina sudah bertelur, nanti dia bertelurnya di sembarang tempat. Nah, itu masalah yang sering banget terjadi. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah yang pertama, itu kenapa kenari betina bertelur sembarangan itu pasti ada alasannya. Alasannya yang pertama itu dia tidak nyaman dengan sarangnya. Nah, biasanya saya menggunakan sarang seperti ini teman-teman. Yang ini, dan untuk media sarangnya saya pakai serat nanas. Nah, nanti kalau misalkan menggunakan dua ini tetapi dia tidak nyaman, ganti dengan mungkin dengan sarang yang bundar atau tempat sarang batok, itu juga bisa dicoba pakai itu. Terus untuk media sarangnya juga diganti dengan misalkan seperti apa ya, kayak yang tempat murah itu apa ya, lupa saya namanya, ya itu pokoknya itu ganti sarangnya. Terus kalau enggak, satu kandang dikasih dua, biar dia nanti memilih mana yang enak buat dia bertelur. Tuh. Terus selanjutnya adalah dengan cara cepuk makan diganti dengan yang kecil supaya kenari betina tidak bertelur di cepuk makan. Seperti itu. Itu masalah yang kedua. Terus untuk masalah yang ketiga, selanjutnya kenari jantan udah ngerek, tetapi betinanya kalau di luar dia udah nungging. Tapi ketika digabung,
kenari betina tidak mau kawin. Nah wah itu pasti apa namanya jengkel sekali. Saya jengkel sekali kalau kayak gitu. Eh, itu karena kenari betinanya kurang, birahinya juga kurang. Jadi harus dinaikkan birahinya. Terus solusi yang lain adalah dengan mengawinkannya. Misalkan nih, saya mengawinkan di pagi hari, tetapi dia tidak mau. Terus dicoba di siang hari. Kalau nggak mau, coba sore hari. Jadi kenari itu eh, kadang ada yang kalau pagi dia nggak mau, kalau sore mau. Dan ada yang sebaliknya juga. Terus kalau nggak mau lagi, coba dikawinkannya di tempat lain. Misalkan eh, kita coba dicendelkan tetapi dia tidak mau. Kita coba di bawah, kalau dia tidak mau juga, kita coba di ini di kandang ternak kayak gini. Biasanya dia juga kadang-kadang pilih-pilih tempat juga bisa seperti itu. Terus masalah yang selanjutnya masalah penyakit. Nah, kalau masalah penyakit itu dari kita sendiri. Bagaimana cara kita untuk eh, menjaga kebersihan kandang dari kandang ternak itu sendiri. Jadi kalau saya untuk menjaga kebersihannya, setiap sore kandangnya saya bersihkan. Biasanya saya pakai koran, untuk alas bawahnya saya pakai koran, terus setiap sore saya bersihkan seperti itu. Terus tempat minum untuk minumannya setiap hari harus diganti. Saya biasanya setiap pagi kalau untuk minum dan kasih makan itu setiap pagi harus saya ganti seperti itu. Supaya apa? Supaya kenari kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Karena ketika misalkan ini kita 3 hari atau 2 hari nggak dibersihkan kandangnya, itu bakterinya itu banyak banget. Bakterinya pasti banyak banget dan eh, itu mengakibatkan berbagai macam penyakit. Nah, untuk penyakit-penyakit apa aja yang ada di kenari, besok akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, seperti itu dari saya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Masalah-masalah apa aja yang timbul ketika kita berternak kenari. Mungkin dari saya itu aja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.